Halo, ketemu lagi sama saya. Nah, sekali ini saya mau jelasin gimana cara overclock RAM pakai cara bodoh lah, atau cara yang simple. Nah, gimana sih overclock RAM itu? Overclock RAM itu ya lebih gampang sih daripada overclock prosesor, dan kayaknya lebih minim resiko juga. Lebih simple, settingnya juga lebih dikit, nggak sebanyak prosesor. Kenaikan performanya atau intinya apa yang didapat juga kadang lumayan. Kalau sukses ya kalian dapat RAM yang kenceng tapi harganya RAM yang frekuensinya lebih rendah, ya oke lah. Nah, di sini saya punya RAM 16 GB di DDR4, ini jalan di 3600. Nah, ini RAM yang saya gunain, Corsair HPX Vengeance DDR4 2x8, total 16 GB, RAM di 3200 MHz. Nah, kalau kita lihat di SPD, ini ada XMP nya, jadi kalau kalian males, lihat aja ini di XMP itu nanti default dia di 3200. Udah, ini udah auto berhasil ya. Nah, ini sekarang kalau kalian misalkan nggak punya CPU Z buat ngecek, cari tool simple, buka aja text manager, masuk ke tab memori. Nah, di sini kalian bisa lihat nih memori RAM berapa. Oke, kita sekarang masuk ke BIOS. Oke, PC yang udah saya nyalain, masuk ke BIOS dengan cara tekan delete, spamin aja atau pencet F2 juga bisa. Ini kita tunggu prosesnya, tekan terus aja sampai masuk. Nah, ini tampilan BIOS, ini MSI ya. Di pojok kanan ini ada frekuensi, ini frekuensi default buat DDR4 yang di approve oleh JEDEC. JEDEC itu ya kayak asosiasinya apalah itu, 2133. Terus sebelah sini ada memory voltage, ini yang perlu diperhatiin kalau mau lihat ini RAM-nya ngeran di voltage berapa. Yang selanjutnya nih kapasitas RAM, bla bla bla, informasi ya basic lah sistemnya. Masuk ke tab OSI langsung ya. Nah, di tab OSI ini kita lihat kalau yang prosesor K itu nanti di daerah ini, kita langsung ke RAM aja. Nah, di RAM frekuensi ini, di RAM setting XMP, kalau kalian mau nyalain XMP-nya, ini auto berhasil, default dari pabrik, udah disetting anti trouble. Nah, ini kalau saya enable, ini jalan ke 3200 saat default. Tapi saya nggak mau sih, saya mau lebih dari 3200 karena speknya RAM ini kan 3200 nyala kalau XMP-nya nyala. Nah, ini speknya dari pabrik. DDR4 3200, 16, 20, 20, 38 ya, 3200 MHz. Oke, nah sebenarnya bisa pakai memori tie-in, cuman enggak deh, mending manual aja, saya lebih senang manual. Ini SMP-nya dimatiin dulu kalau mau manual. Terus masuk ke DRAM frekuensi. Nah, ini lihat nih, ini tabel banyak banget ini frekuensinya ya. Kita mau tarik tipis ke 3600. Biasanya kalau dari 3200 ini ke 3333, terus 3466, terus 3600, terus 3733, dan seterusnya lah. Ikutin aja multiplayernya. Yang perlu diperhatikan itu 1,33 atau 1 ini. Biasanya sih pada pakai yang 1,33 ini ya. Yang multiplayernya 27-nya itu kecil, ini multiplayer. Nah, ini PCLK. Nah, ini multiplayer yang lainnya lagi, biasa pakainya yang kecil. Ini beda lagi ya kalau di Gen 11. Langsung kita set aja ke sini 3600. DRAM timingnya kasih auto aja dulu, ntar kalau apa timingnya gedean kita ketatin lagi. Udah, voltage memorinya set ke 1,35. Ini batas aman DDR4 ya, aman lah. Oke, udah semua, ini rekam aja, langsung kita save. Ini kita lihat summary-nya ya. Oke, PC ngereset. Oke, kita coba cek di BIOS dulu ya.
Darah putih. Kita cek ke BIOS. Nah, ini di pojok kanan udah berubah dari yang sebelumnya 2133 ke 3600. Ini voltage memorinya, yang istilahnya ke RAM-nya itu voltasenya berapa. Ini sebagainya masih sama. Oke, berarti RAM-nya udah jalan ke 3600. Sekarang masuk desktop. Oh ya, perlu diperhatiin berapa RAM atau berapa motherboard punya konfigurasi yang berbeda-beda atau kemampuannya berbeda-beda. Itu juga tergantung sama memori controller prosesor kalian juga. Kalau memori controllernya bagus, ya RAM bisa run ke frekuensi lebih tinggi. Tapi untuk khusus di Gen 11, kayaknya Gen 11 ke atas, itu ada gear 1, ada gear 2. Itu fungsinya buat OC, untuk gear 2 biar bisa frekuensinya lebih tinggi. Karena multiplier atau apanya itu di cut setengah gitu, kalau nggak salah. Bisa kalian lihat review di YouTube. Oke, udah masuk desktop. Buka CPU Z. Ini buat ngecek aja ya CPU Z ya. Oke. Nah, ini kita putar memori. Nah, ini udah jalan di 1800 dengan timing 18, 23, 23, 43. Ini agak longgar sebenarnya untuk tipe RAM chipnya Samsung. Oh ya, ini Samsungnya kebetulan dapat bidai. Bidai itu lumayan buat dioceh-oceh, lumayan asik juga RAM-nya. Nah, ini SPD-nya, ini jadi oke. Udah jalan ke 1800. Sekarang tugas kalian tinggal stress testin RAM-nya sama cek stability di game lah, intinya buat main game, atau cek pakai Prime 95 itu buat ngeran berapa jam gitu. Kalau tanpa error, tanpa blue screen, oke, RAM kalian siap, berarti overclock sukses. Kalau sampai blue screen atau crash lah, nah itu berarti ada sesuatu yang janggal di frekuensi yang disebut. Bisa kalian turunkan satu trap atau mungkin naikin voltasenya, tapi mending turunin aja lah ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ketatin timing. Dari yang tadi kan agak longgar tuh, 23. Terus mainnya agak terlalu loose. Sekarang kita ketatin, mungkin turun ke 19 atau 20. Oke, kita masuk BIOS lagi. Nah, tekan delete terus. Nah, ini kita ke tab OC lagi, turun ke DRAM setting. Ini pokoknya khusus tik-tik RAM. Ini DRAM timing mode-nya di link. Jadi tiap rank, tiap ranknya itu, tiap slot-slotnya itu timingnya sama antar. Terus kita ke advance. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini yang bakal kita ubah. Oke, ini jalan di 18 ya. Turunin ke 17 yuk. Ini turunin ke 20. Ke 20. Ini coba kita turunin ke 39. Nah, ini timing untuk tiap RAM, tipe chipnya atau manufacturing chipnya itu beda-beda. Ada yang mau di frekuensi tinggi timing ketat, itu biasanya RAM-RAM yang udah di binding dan dijual lumayan lebih tinggi daripada RAM-RAM yang frekuensinya lebih rendah. Sekarang kita coba yang ini, kita F10. Yes. Nah, panggal putih itu ada lampu indikator putih. Kalau misalkan dia gagal, nggak usah panik. Yang pertama kalian lakukan, tunggu. Biasanya dia kalau ngeloop terus, nanti ada kayak timeoutnya. Nah, terus bisa ada notifikasi overclock dulu gagal. Nah, langsung kalian set default aja, settingnya diubah, dinaikin lagi gitu. Oke, kita cek. Nah, ini udah jalan di timing yang tadi udah tentuin. Berarti mau puting, kita cek BIOS. Oh ya, untuk kalian yang overclock yang gagal, nggak usah panik. Itu tadi bisa nge-reset otomatis dari BIOS karena beberapa kali gitu ada sistem otomatisnya. Atau yang kedua, kalau memang udah ngeblank, kalian bisa copot salah satu RAM terus dinyalain. Nah, biasanya ada keluar error
sistem memori has changed bla 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 bla. Nah, itu matiin lagi, kalian tancepin, itu nanti ngeran ke default langsung. Atau yang ketiga, reset aja BIOS-nya. Nah, udah masuk ke desktop. Sekarang kita cek CPU Z. Oh, mana nih? Oke, continue. Kita lihat ke tab memori. Nah, ini udah ngeran di sini. Timingnya juga udah kita turunin tadi. Ya, kalian bisa trial dan error. Ini timing diturun-turunin satu-satu atau frekuensi dinaikin dikit satu tingkat lagi atau gimana, itu terserah kalian. Tapi kalau titik yang paling stabil ada di misalkan di frekuensi yang inilah, ya udahlah kalian coba naikin lagi. Kalau emang udah gagal ya udah stay di situ aja, jangan dipaksa. Atau kalau emang di frekuensi awal yang kalian coba itu masih crash, turunin lagi. Udah, sekian video dari saya. Kalau masih kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Kalau mau tanya silakan tulis di komentar, pasti saya jawab kok. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.